Jadi, Joseph sama Catherine ini, mereka berdua ini ditemukan tergeletak dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Bayangin ya guys, lo lagi tidur nyenyak di rumah. Nah, ini di jam 3 pagi, lagi nyenyak-nyenyaknya kan itu. Terus tiba-tiba ada suara pelan di pintu belakang. Bukan suara orang ngetok, tapi suara kayu yang kayak lagi dikerok pelan-pelan. Kayak ada yang lagi nyongkel panel pintu pakai pahat. Lo nggak sadar, lo masih tidur lagi mimpi indah mungkin. Dan orang yang lagi nyongkel pintu lo itu, dia nggak nyari duit lo, dia nggak nyari harta perhiasan lo. Dia cuma nyari satu benda di rumah lo, yaitu kapak. Dan begitu dia dapetin kapak itu, dia pakai buat jedak sampai lo nggak bangun lagi. Nah, cerita ini tuh beneran kejadian di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat tahun 1918 sampai 1919. Pelakunya ini sampai sekarang nggak pernah ketahuan. Nggak cuman itu, dia juga pernah ngirim surat ke koran dan ngaku kalau dirinya ini adalah setan dari neraka. Dan dia juga bilang kalau orang-orang mau diampunin sama dia, mereka malam itu tuh harus mainin musik jazz di rumahnya. Agak lain juga ya nih orang. Nah, dia mendapat julukan The X-Man of New Orleans. Jadi siapa dia sebenarnya? Apa sih yang mau dia lakuin itu? Dan kenapa sampai sekarang ini misterinya ini nggak pernah terpecahkan? Jadi gini ceritanya. Oke guys, tahun 1918 itu dunia ini lagi kacau banget. Perang dunia pertama itu belum kelar, terus wabah flu Spanyol ini juga baru mulai menyebar kemana-mana. Nah, New Orleans adalah kota yang terkenal sama musik jazz dan budaya kreolenya. Nah, di tengah situasi yang udah serem itu, kota ini malah kedatangan ancaman baru yang bikin warganya ini nggak bisa tidur nyenyak. Lah, jadi waktu itu banyak banget imigran asal Italia yang tinggal di New Orleans. Mereka ini rata-rata menjadi pemilik toko kelontongan kecil-kecilan ya, kayak semacam grocery gitu. Nah, hampir semua korban yang bakal gue ceritain ini, mereka ini adalah orang Italia yang punya toko kelontongan, hampir ya. Makanya salah satu teori yang muncul waktu itu, pelakunya ini kemungkinan ada hubungannya sama mafia. Nah, jadi kayak masih praduga gitu. Modus pola operasinya itu konsisten banget guys. Jadi, si pelaku ini bakal masuk lewat pintu belakang. Terus dengan cara nyongkel panel bawah pintu pakai pahat. Terus dia ini nggak bawa senjata dari luar rumah, tapi dia justru nyari kapak yang ada di dalam rumah si korbannya itu. Dan itu yang dia pakai buat nyerang. Dan yang lebih aneh lagi, dia ini hampir nggak pernah nyuri apa-apa. Rumah korban ini memang kadang kelihatan kayak berantakan gitu ya, kayak seolah tuh habis digeledah habis-habisan, tapi barang berharganya itu ternyata tetap aman di tempatnya. Dan serangan pertama yang bikin New Orleans ini mulai mencekam, itu terjadi di bulan Mei 1918. Waktu itu tanggal 23 Mei 1918, waktu dini hari. Nah, ada sepasang suami istri yaitu Joseph Maggio sama istrinya, Catherine Maggio. Nah, mereka ini adalah orang Italia yang punya toko kelontongan sekaligus bar kecil di sudut jalan Upper Line dan Magnolia. Nah, mereka ini tinggal di bagian belakang toko itu dan udah menikah selama 15 tahun. Nah, malam itu adiknya Joseph yang namanya Andrew Maggio baru pulang dari minum-minuman abis ngerayain karena dia ini baru keterima masuk angkatan laut. Nah, pas jalan pulang ini, dia ini ngedenger ada suara erangan aneh dari apartemen sebelah, yaitu tuh apartemen kakaknya sendiri gitu. Nah, di situ dia sama saudaranya yang lain kayak sepupunya gitu lah ya, yang namanya Jack, ini langsung masuk buat ngecek. Nah, begitu dia masuk ke apartemen itu, yang mereka temuin itu, udah ngeri banget sih guys. Jadi, Joseph sama Catherine ini, mereka berdua ini ditemukan tergeletak dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Keduanya itu mengalami luka yang sangat serius, terutama nih si Catherine nih, si kondisinya paling parah. Nah, kalau untuk si Joseph nih, dia masih sempat bertahan untuk beberapa menit setelah ditemukan. Namun ya akhirnya nyawanya tetap tidak bisa terselamatkan. Terus dari kejadian itu polisi ini langsung datang dan mereka ini menemukan kapak yang udah berlumuran, ya kalian tau lah ya berlumuran sama apa, di kamar mandi mereka. Juga ditemukan itu ada sile cukur di tempat tidur mereka. Yang aneh, ini nggak ada barang yang hilang sama sekali guys, padahal rumah itu tuh kelihatan kayak abis diobrak-abrik parah gitu. Dan nggak cuma itu, ini ngeri sih. Nah, si pelaku ini ninggalin pesan yang ditulis pakai kapur di trotoar deket apartemennya mereka. Bunyinya tuh kira-kira gini, Miss Maggio ini bakal begadang malam ini seperti Miss Tony.
Tony. Nah, Miss Tony ini diduga menuju ke arah orang yang namanya Joanna Scamber. Nah, jadi dulu itu ceritanya di tahun 1912 adalah kejadian korban yang serangannya itu serupa, yang orangnya itu juga tewas, namanya Nyonya Joanna Scamber itu. Jadi kemungkinan ini adalah kasus lama yang kemudian kembali lagi. Nah, jadi praduganya tuh gitu. Oke, lanjut. Dari kasus ini, dua saudara Mejo itu, yaitu si Andrew sama si Jack itu ditahanlah sama polisi karena mereka ini sempat dijadikan tersangka selama penyelidikan. Karena kan mungkin karena mereka ya yang nemuin korban ini pertama kali, tapi mereka akhirnya dilepas karena ya nggak ada bukti yang cukup kuat. Lalu kasus ini pun mandek dan ternyata ini baru permulaan, guys. Nah, sebulan lebih telah berlalu, tanggal 27 Juni 1918, kali ini nih korbannya bernama Louis Buscema. Dia juga pemilik toko kelontong, kelahiran Eropa. Nah, di sana dia tinggal dengan seorang perempuan yang bernama Harriet Lowe, yang di beberapa sumber disebut sebagai kekasihnya. Jadi mereka ini sepasang kekasih gitu loh. Oke, lanjut. Nah, pagi itu tukang roti yang biasanya nganter roti ini ke tokonya si Louis ini nungguin Louis nih. Tapi Louis ini nih kayak nggak muncul-muncul gitu loh buat ngambil pesanannya gitu. Nah, karena curiga, akhirnya nih dia langsung masuk ke dalam rumahnya si Louis ini. Dan dia nemuin Louis sama Harriet ini berdua udah babak belur, sampai kayak hampir tewas gitu. Polanya sama, guys. Panel pintu belakang dicongkel, kapak yang dipakai diambil dari rumah korban sendiri. Nah, Louis di sini selamat, tapi Harriet ini kondisinya makin lama makin parah. Ya udah nih kan, tadi kondisinya si Harriet ini kan makin lama makin parah. Nah, dia ini sempat dipulangkan dari rumah sakit, tapi di 5 minggu kemudian dia harus dirawat lagi karena luka di kepalanya yang nggak sembuh-sembuh. Dan si Harriet ini sempat ngaku gini ke detektif yang nanganin kasusnya mereka ini. Kalau katanya sih ya, kalau katanya yang menyerang dia ini sebenarnya bukan orang asing, tapi Louis sendiri gitu. Lah, polanya kan tadi sama ya, perkara panel pintu. Tapi ini gimana sih ya? Kok ternyata yang nyerang si Louis gitu? Oke, kita lanjut dulu deh ya. Nah, karena pengakuan si Harriet itu, banyak sejarawan yang menyatakan kalau kasus khusus tentang si Louis dan Harriet ini kemungkinan besar bukan korban asli si X-Men. Mungkin ini kejadian kekerasan rumah tangga yang polanya itu cuman kelihatan mirip sama si X-Men ini. Tapi karena kejadian itu masuk di tengah rentetan waktu yang sama dengan X-Men, sehingga media tahun 1918 langsung menyatukan semua kasus ini jadi satu cerita besar, yaitu ulah si X-Men. Oke, sekarang kita lanjut ke awal Agustus 1918. Korban selanjutnya bernama Mary Schneider. Ada juga yang sumber menyebutkan kalau namanya itu Anna dan usianya itu 28 tahun. Waktu itu dia lagi hamil tua dan mau melahirkan anak keempatnya. Nah, di malam itu suaminya yang nama si Edward Schneider ini pulang telat dari kerja, dan begitu dia masuk kamar, dia menemukan istrinya tergeletak dengan kondisi yang udah cukup parah dan beberapa giginya itu ada yang copot gitu. Untungnya si Mary ini masih sadar sedikit dan dia sempat cerita kejadian itu ke polisi. Katanya si Mary ini, "Pak, saya tuh waktu itu lagi tidur siang, terus tiba-tiba ada sosok gelap yang berdiri di atas saya. Begitu kapaknya turun, ya udah saya langsung, abis itu saya udah nggak inget apa-apa lagi," kata si Mary tuh gitu kesaksiannya ke polisi. Alhamdulillah sih guys, si Mary ini selamat dan kandungannya juga nggak kenapa-napa. Dia tetap melahirkan anak perempuan yang sehat untuk beberapa waktu setelahnya. Lanjut guys, 5 hari doang setelah kejadian itu, tanggal 10 Agustus 1918, kejadian lagi. Kali ini korbannya bernama Joseph Romano, seorang duda tua yang tinggal bareng dengan dua keponakannya, yaitu Pauline dan Mary Bruno. Nah, kejadiannya itu waktu dini hari. Dua bersaudara ini kebangun karena ngedenger ada suara berisik dari kamar sebelah, yaitu kamarnya om mereka. Nah, begitu mereka masuk nih kan, mereka tuh melihat ada sosok pria lagi kabur dari tempat kejadian. Katanya sih ya, badannya itu besar, kulitnya tuh gelap, terus pakai jas hitam sama topi yang agak melorot gitu nutupin wajahnya. Nah, waktu itu tuh si Romano sendiri ini kena luka parah di kepala dan ada sayatan gitu. Nah, di sini dia masih bisa jalan sendiri untuk ke ambulan. Nah, untungnya tuh dia masih bisa jalan. Tapi di 2 hari kemudian dia meninggal karena trauma kepala yang terlalu parah. Ya sama kayak kasus-kasus sebelumnya, rumah berantakan tapi nggak ada yang hilang. Terus ya ada kapak yang berlumuran itu yang ketemu di halaman belakang, dan ya udah sama panel pintu yang dicongkel pakai pahat.
Nah, setelah kejadian ini, New Orleans ini resmi panik. Warga mulai lapor-lapor ke polisi dan ngaku kalau mereka ini ngelihat orang mencurigakan. Jadi kayak gampang parno gitu loh, kayak ada orang ini dikit, pokoknya ini kayaknya orang mencurigakan gitu. Mereka merasa tuh kayak banyak banget orang mencurigakan itu di mana-mana. Bahkan ada yang lapor bahwa mereka ini juga menemukan kapak di halaman rumah mereka sendiri. Saking parnonya. Jadi kayak suaranya itu di sana tuh jadi kayak mencekam gitu loh guys. Nah, di titik ini polisi New Orleans ini udah putus asa. Lalu ada satu orang namanya itu John D'Antonio. Dia ini adalah seorang pensiunan detektif. Nah, di sini nih dia ngasih pendapat. Katanya gini, pola pembunuhan ini nih mirip banget sama serangkaian kasus lama yang dulu itu namanya The Cleaver. Jadi dulu ada kasus namanya The Cleaver. Menurut dia ini mirip banget sama kasus itu. Kasusnya menggunakan kapak dan pisau daging yang pernah terjadi bertahun-tahun sebelumnya, sekitar tahun 1910 sampai 1911. Lalu Pak John ini nih punya teori lagi. Dia bilang gini, kemungkinan ya, kata si Pak John ini, pelakunya ini orang yang punya kepribadian ganda. Artinya mungkin di kesehariannya ini orang ini bisa aja kelihatan normal banget atau ya seorang warga biasa gitu yang nggak pernah bisa dicurigai sama sekali. Tapi mungkin ada di momen-momen tertentu di mana dia ini ada dorongan untuk membunuh itu muncul dan nggak bisa ditahan. Itu kata si Ajon ini. Terus ada teori lain yang beredar waktu itu gini, karena hampir semua korbannya itu adalah orang Italia yang punya toko kelontong. Nah, orang-orang ini curiga bahwa kemungkinan ini adalah ulah mafia. Jadi kalau kata mereka tuh gini loh alurnya, ada geng kriminalnya yang lagi meres-meres pedagang Italia buat uang perlindungan, dan orang Italia ini kemungkinan nih pada nggak mau bayar, jadi abis itu mereka ini dihabisi. Tapi teori ini ya mulai goyah karena setelah itu korban-korban berikutnya itu ternyata bukan hanya orang Italia. Pokoknya dari kasus ini tuh teori-teori jadi banyak guys. Dari yang ini kayaknya pembunuhan berantai tunggal deh, ini kayaknya jaringan mafia deh, atau bahkan ini sih pelakunya kayaknya lebih dari satu nih, terus mereka ini saling meniru gitu, kayak biar kelihatan sensasional lah ya. Pokoknya teori-teori itu masih diperdebatkan dan kayaknya belum ada yang bisa mastiin 100%. Tapi justru drama ini yang paling gila itu datang lagi di tahun berikutnya. Jadi waktu itu tuh tanggal 10 Maret 1919, 8 bulan lebih Exhuman ini kayaknya sudah menghilang karena nggak ada serangan baru kan waktu itu. Orang-orang ini mulai berpikir, mungkin dia udah berhenti deh, katanya si orang-orang ini kan. Tapi ternyata mungkin si X-Men ini cuma nunggu momen. Karena selanjutnya itu ada serangan yang bakal jadi salah satu paling menyayat hati dalam seluruh kasus ini. Jadi guys, di Gretna, yaitu pinggiran New Orleans, ini ada keluarga namanya Cortimilia Carles. Nah, istrinya ini namanya Rosie, dan mereka ini punya anak perempuan yang baru umur 2 tahun, namanya Mary. Nah, Carles ini juga pemilik toko kelontongan, sama kayak korban-korban sebelumnya. Lah, waktu itu situasinya masih dini hari, kayak pagi-pagi lah, kayak biasanya. Tiba-tiba ada teriakan dari seorang pria tua namanya Orlando Giordano, yang teriak dari rumah keluarganya si Cortimilia ini. Nah, sebenarnya kejadian ini tuh katanya si Orlando ini waktu itu tuh lari ke rumah mereka karena dia ngeliat atau ngedenger ada kejadian di rumah keluarga Cortimilia. Di sini nih dia ngeliat Rosie ini ditemukan berdiri dengan badannya yang penuh luka di kepala sambil meluk anaknya yang udah nggak bernyawa. Lah, lalu sementara si Carles, yaitu suaminya si Rosie ini, ditemukan tergeletak di lantai, tapi masih kayak agak setengah sadar gitu loh, tempatnya di samping jasad anaknya. Ya kayak biasa guys, panel pintu belakang dicongkel, kapak berlumuran, dan nggak ada barang yang hilang. Nah, ini sih guys sedihnya. Si Rosie ini salah tuduh. Karena pas Rosie ini sudah sadar sepenuhnya, dia ini malah menuduh kalau pelakunya itu adalah tetangganya sendiri. Padahal tetangganya itu adalah orang yang justru menolong mereka, yaitu ya si Orlando Giordano ini sama anaknya Orlando, yaitu si Frank Giordano yang masih umur 18 tahun. Nah, kenapa kok ini disebut salah tuduh? Karena logikanya tuh gini loh. Orlando ini waktu itu sudah berumur 69 tahun dan kesehatannya itu udah lemah banget. Ya kayak mustahil aja gitu loh kalau dia ini bisa melakukan serangan sebesar itu. Terus sementara kalau si Frank Giordano ini badannya itu tingginya lebih dari 180 cm dan beratnya itu lebih dari 90 kilo. Jadi kemungkinan harusnya si dia ini bakal kesulitan banget untuk muat lewat panel pintu yang kecil itu. Jadi kayak
Harusnya sih kalau logikanya dua orang ini tuh nggak mungkin nih pelakunya. Tapi ya udah, polisi waktu itu tetap menangkap dan menuntut mereka berdua. Pengadilan memvonis mereka bersalah. Frank divonis hukuman gantung dan Yorlando itu divonis seumur hidup penjara. Gila ya guys, kalau ini salah tuduh ya ampun banget sih, gila sedih banget. Tapi ya entahlah guys ya. Oke guys, ceritanya ini belum selesai. Karena hampir setahun kemudian, Rosie sendiri ini ngubah kesaksiannya yang bakal nanti kita bahas. Nah, oke lanjut. Sekarang kita bakal bahas yang paling ikonik dulu. Jadi kita lompat dulu. Jadi, beberapa hari setelah tragedi keluarganya si Cortimilia itu, di pertengahan Maret 1919, koran Times-Picayune menerima surat yang katanya itu ditulis langsung sama si pelaku itu. Nah, di surat itu tuh isinya gini, si penulis ini ngaku kalau dirinya ini bukan manusia. Intinya, gue rangkum ya pakai bahasa sendiri ya. Jadi, dia ini bisa bilang kalau polisi ini nggak bakal pernah bisa buat nangkap dia. Karena kata dia ini bukan manusia biasa, tapi roh dan setan langsung dari neraka. Terus dia ini juga ngancem kalau dia ini bakal nyerang lagi pada tanggal 19 Maret, tepatnya jam 12:15 malam. Tapi dia ini kasih satu pengecualian dan ini tuh bikin seluruh kota itu tuh jadi geger gitu loh. Dia bilang gini, siapapun yang malam itu memainkan musik jazz di rumahnya, maka mereka bakal diselamatkan dari amukannya. Bayangin guys ya, satu kota dalam satu malam langsung heboh cari band jazz. Klub-klub malam penuh sesak, rumah-rumah biasa yang nggak punya band beneran pada muter piringan hitam jazz sekeras-kerasnya. Bahkan ada musisi jazz lokal nih ya, namanya Joseph Dondavilla, yang saking paniknya dia ini bikin lagu khusus malam itu judulnya The Mysterious X-Men Jazz. Sambil dia ini nungguin takut-takut kalau si X-Men ini beneran datang ke rumahnya. Dan malam itu emang gak ada satupun serangan yang terjadi. Nah ini yang paling menarik sampai sekarang dan sampai menimbulkan perdebatan. Jadi gini, apakah surat itu beneran ditulis sama si pelaku asli atau sebenarnya ini tuh cuma olah orang iseng yang memanfaatkan ketakutan kota untuk cari sensasi. Beberapa peneliti ini juga bahkan sempat curiga jangan-jangan surat itu tuh ditulis sama musisi jazz lokal sendiri. Terus ya mereka ini jadi diuntungkan banget kalau sampai orang jadi pengen manggil band buat main di rumah mereka. Tapi ini juga cuma teori karena nggak ada bukti pasti soal siapa yang menulis surat itu. Nah, setelah malam jazz, kota itu sempat lega. Berbulan-bulan nggak ada serangan baru. Tapi ternyata ini tuh cuma jeda sementara. Karena di tanggal 10 Agustus 1919, dia bernama Steve Boca, lagi-lagi pemilik toko kelontongan jadi korban. Dia ditemukan tewas di rumahnya sendiri dengan modus yang persis sama kayak korban-korban sebelumnya. Dan kurang dari sebulan kemudian, tanggal 3 September 1919, ada lagi serangan ke seorang perempuan namanya Sarah Lauman. Nah, tapi kalau untuk si Sarah ini ceritanya beda-beda antar sumber. Ada yang menyebutnya dia meninggal, ada juga yang menyebutnya dia ini selamat dengan luka kepala yang cukup parah. Jadi, after kejadian itu, datanya ini nggak konsisten untuk kasus si Sarah ini. Oke lanjut, terus ada lagi nih korban yang bakal jadi korban terakhir dari seluruh rentetan kasus X-Men. Nah, kejadian ini tuh terjadi tanggal 27 Oktober 1919. Namanya itu Mike Pepitone. Dia merupakan pemilik toko kelontongan lagi. Waktu itu istrinya dia yang bernama Esther Pepitone itu kebangun karena dengar kok ada suara ribut dari kamar suaminya. Nah, begitu dia buka pintu, dia lihat ada sosok pria besar lagi kabur meninggalkan tempat kejadian. Tapi dia nggak sempat lihat wajahnya dengan jelas. Nah, Mike ini ditemukan kena pukulan parah di kepalanya. Mike ini sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi akhirnya meninggal dunia juga di sana. Dan sejak malam itu, X-Men of New Orleans ini menghilang. Gak ada lagi serangan yang tercatat yang dikaitkan ke pola modusnya setelah kematian Mike Pepitone. Menghilangnya dia itu sama misteriusnya seperti dia muncul. 2 tahun setelah suaminya meninggal, Esther Pepitone ini pindahlah ke Los Angeles, yaitu pada Desember 1921. Lalu ada seorang pria namanya Joseph Mumfree. Ada juga yang bilang namanya itu Monfree atau memakai alias Leon Joseph Mumfree. Pokoknya sih orang itu datang ke rumahnya Esther, terus dia ini maksa minta uang $500 plus perhiasan. Dan kalau si Esther nolak, dia mengancam bakal melakukan hal yang sama dengan cara yang seperti dia lakukan sama suaminya. Lah, sebenarnya tuh gue di sini bingung ya. Jadi sebenarnya si suaminya si Esther ini dihabisi sama X-Men misterius itu apa sama si Mumfree ini sih? Atau si Mumfree ini emang yang sebenarnya eksekusi suaminya si Esther tapi gayanya pakai gaya X-Men?
Oke, lanjutlah ya. Esther yang udah menyimpan dendam bertahun-tahun langsung ngambil senjata dan menembak si Mumfrey ini sampai tewas di tempat. Saat polisi datang, Esther ini ngaku kalau dia yakin banget Mumfrey inilah sosok yang dia lihat lari dari kamar suaminya malam Mike terbunuh. Dan yang bikin teori ini makin kuat, ternyata si Mumfrey ini juga punya catatan kriminal yang cukup panjang. Dia juga ini ternyata sempat dipenjara di periode-periode tertentu yang pas bertepatan dengan jeda-jeda kosong di antara serangan-serangan X-Men. Artinya, kalau dia memang pelakunya, itu bisa menjelaskan kenapa ada bulan-bulan di mana nggak ada serangan sama sekali. Karena pelakunya ya mungkin lagi di balik jeruji. Ya ini kalau misalnya si Mumfrey ini emang pelakunya. Tapi, dan ini penting, teori ini juga nggak pernah bisa dibuktikan secara hukum. Mumfrey udah keburu mati ditembak, jadi nggak pernah ada proses pengadilan yang bisa memastikan apakah dia ini beneran si X-Men. Atau mungkin cuma orang yang kebetulan punya masalah pribadi sama keluarga Pepitone. Sampai hari ini, secara resmi, kasus X-Men of New Orleans masih berstatus belum terpecahkan. Oh ya, inget yang kasusnya keluarga Cortimilia yang gue ceritain tadi? Nah, hampir setahun setelah vonis ke Frank dan Orlando Giordano itu, Rosie Cortimilia ini akhirnya mengaku ke pengacara dan wartawan kalau tuduhannya ke kedua orang itu tuh bohong, guys. Dia bilang dia kebawa emosi karena dipengaruhi oleh orang-orang yang ngejenguknya waktu itu di rumah sakit. Frank dan Orlando akhirnya dibebaskan, tapi bertahun-tahun hidupnya mereka udah kadung hancur gara-gara tuduhan yang salah. Wah, tuh kan, ya ampun, kasihan kan guys, masa depan si Frank yang masih panjang kan, umurnya dia itu kan masih 18 tahun ya. Terus si Pak Orlando yang udah tua, tapi malah dapet tuduhan kayak gitu loh. Oke guys, sampai hari ini lebih dari 100 tahun setelah kejadian pertama, identitas asli X-Men of New Orleans nggak pernah terpecahkan secara resmi. Nggak ada satupun orang yang pernah divonis bersalah atas seluruh rangkaian kasus ini. Yang ada malah 2 orang yang tak bersalah, kayak Frank dan Orlando Giordano, yang sempat merasakan hidup di balik jeruji gara-gara tuduhan yang keliru. Dan selain misteri yang nggak pernah terpecahkan, malam waktu New Orleans rame-rame memainkan jazz demi keselamatan mereka sendiri, itu jadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah kota itu. Kalau menurut kalian nih guys, siapa sebenarnya sosok di balik kapak itu? Ada manusia biasa yang sebenarnya licik banget cari sensasi iseng-iseng, atau memang ada sesuatu yang lebih gelap dari itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!